Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bihudahu ila qiyamis wa ba'du. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu tema terkait tentang tujuan hidup seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, acap kali di antara kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin tidak jelas tujuan hidupnya. Ketidakjelasan hidup ini akhirnya menjadikan hidup mereka itu tidak terarah. Karena setiap orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas, maka dia akan mengarahkan hidupnya, potensinya untuk mewujudkan tujuan hidup tersebut. Kita ambil contoh seumpama ketika seorang mahasiswa, dia punya cita-cita yang mulia, mungkin dia ingin menjadi seorang arsitek, maka dia akan mengarahkan seluruh potensinya, waktunya untuk mewujudkan cita-cita tersebut atau tujuan hidup tersebut. Sehingga apa? Sehingga menjadikan hidupnya terarah. Sehingga kita sebagai seorang muslim dan mukmin juga dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana kita punya tujuan hidup yang jelas. Dan Islam itu sudah mengarahkan tujuan hidup kita, ma'asyiral muslimin, sebagaimana di dalam sebuah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 207, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashtari nafsahu batigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia itu ada sekelompok orang-orang yang mengorbankan dirinya, mau berjuang, mau berkorban dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan waktunya, ibtigha'a mardatillah, dalam rangka untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufum bil ibad. Dan Allah itu maha penyantun dan penyayang terhadap hamba-hambanya. Dari ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang mukmin itu, orang muslim itu adalah orang yang jelas tujuan hidupnya, yaitu ibtigha'a mardatillah. Dia rela melakukan pengorbanan, harta, jiwa, waktu, dan segala macam hal yang ia miliki dari potensi, itu adalah dalam rangka ibtigha'a mardatillah. Sehingga apa? Sehingga tujuan hidup seorang muslim dan mukmin itu menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan tujuan ini adalah simple. Artinya adalah apa? Ringan, ringkas. Namun hakikatnya kalau kita benar-benar dalami, maka itu adalah sangatlah mendalam dan sangatlah berat. Kenapa? Karena ketika kita sudah punya tujuan, bahwasanya yang saya tuju adalah ibtigha'a mardatillah, ridho Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mengontrol seluruh kehidupan kita, akan mengontrol yang namanya ucapan kita, mengontrol yang namanya perbuatan kita, mengontrol yang namanya kebijakan kita. Kalau andai kata kita punya kebijakan, maka apa? Itu semuanya dikontrol, apakah yang aku lakukan ini semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sehingga apa? Sehingga ketika kita sebagai seorang muslim, ketika mau bicara, maka tujuan hidup kita di situ mengontrol. Ketika kita mau bicara, apakah pembicaraanmu itu diridhoi oleh Allah atau tidak. Ketika kita mau bertingkah laku, berbuat sesuatu, maka kita ukur dengan tujuan hidup kita, apakah yang akan aku lakukan ini diridhoi oleh Allah atau tidak. Ketika seorang pejabat mau membuat kebijakan, maka apa? Maka itu pun diukur, apakah kebijakanku ini diridhoi oleh Allah atau tidak. Ini adalah apa? Ini barometer bagaimana seorang muslim dan mukmin ketika tujuan hidupnya jelas, maka akan mengarahkan hidupnya,
Ya, semua tasarrufatnya, semua tindak tanduknya itu adalah terukur, yaitu dalam rangka untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang perlu kita ketahui, ibtigha mardatillah ini, ridho Allah Subhanahu wa taala ini adalah puncak kenikmatan kelak ketika kita ini adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Di samping puncak kenikmatan itu dengan melihat wajah Allah di dalam surganya, maka di antara puncak kenikmatan bagi penghuni surga itu adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam sebuah hadis itu disampaikan bahwasanya ketika semua penghuni surga itu sudah masuk surga dan sudah mendapatkan semua kenikmatannya, maka mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian masih menginginkan sesuatu? Maka apa? Maka kemudian penghuni surga menjawab, ya Allah, ya, keinginan apa lagi yang kami inginkan? Engkau telah memasukkan kami di dalam surga, Engkau telah memberikan kami kenikmatan, ya, segala macam yang kami inginkan sudah Engkau penuhi, ya, apalagi yang kami inginkan ya Allah? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan kepada hamba-hambanya ya dari penghuni surga tersebut, sesungguhnya mulai hari ini ya aku akan ridhoi kalian dan aku selamanya tidak akan murkai kalian. Coba bayangkan ma'asyiral muslimin rahimani wakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah ridho, maka apa? Maka semua yang diinginkan oleh penghuni surga pasti akan dipenuhi. Sebagaimana gambarannya ketika kita ya ridho ya dengan seseorang, ridho dengan anak kita, maka apa yang kita inginkan anak tersebut atau orang tersebut pasti kita akan penuhi, selagi itu adalah hal-hal yang positif. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pesan singkat yang bisa kita sampaikan ya, kita sebagai seorang muslim dan mukmin dituntut untuk memiliki kejelasan ya di dalam tujuan hidup kita, dan tiada lain tujuan hidup kita adalah ibtigha mardatillah, yaitu menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus perbaiki tujuan hidup kita. Jangan sampai kita hidup di dunia ini ternyata tujuan kita tidak jelas. Ketidakjelasan tujuan hidup kita akan menjadikan hidup kita pun tidak jelas. Sehingga oleh karena itu ya mulai kita benahi bagaimana kehidupan kita dari yaitu adalah tujuan hidup kita, dan tujuan hidup kita sudah digariskan oleh Allah adalah ibtigha mardatillah, menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu diketahui pula, ridho Allah itu hanya dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala hal yang dilarangnya. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pesan singkat pada sore hari ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.